Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nariatul Yoroh, NPM 1810021110, akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Risiko Bank Syariah. Saya akan mengambil tema dengan mitigasi risiko kredit atau pembiayaan di tengah pandemi COVID-19. Dalam tema ini saya akan membawa judul tentang strategi mitigasi risiko kelola keuangan negara di tengah pandemi COVID-19. Saya mengambil judul ini melihat di situs web kemenke.go.id. Pada tanggal 22 September 2020, Kemenke dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban APBN dan APBD tahun anggaran 2020 yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan beberapa langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Program penanganan COVID-19 dan PEN adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. Emergensi atau urgensi menjadi sangat penting. Bapak Presiden menekankan kecepatan menjadi suatu yang sangat penting. Namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengomporkan akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan yang baik. Ungkapnya dalam pembukaan rapat kerja nasional atau Rakernas Akuntansi dan Pelopor Keuangan Pemerintah 2020 yang diselenggarakan secara virtual. Mitigasi pertama meningkatkan dan memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dalam mengawal program penanganan pandemi COVID-19 dan PEN di masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah atau Pemda untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Yang kedua, inventarisasi dan akselerasi penyelesaian berbagai peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan penanganan COVID-19 dan program PEN. Jika terdapat langkah-langkah emergensi yang belum menandai payung hukumnya, segera disempurnakan dan dipenuhi sehingga tidak menjadi temuan. Dan yang ketiga yaitu menyusun petunjuk teknis dan komprehensif dan bisa menjawab persoalan fleksibilitas di lapangan untuk masing-masing sektor. Langkah tersebut masing-masing sektor penanganan pandemi COVID-19. Berbagai langkah tersebut perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem informasi sebab data akan menjadi basis dalam melaksanakan program bidang kesehatan dan PEN. Dalam rapat Kemenke tersebut juga ada yang mengusulkan jadi kepada semua pejabat terutama yang membuat langkah desain kebijakan teknis yang menyusun payung hukum harus memahami kondisi emergensi ini sehingga landasan hukum dan petunjuk teknis menjadi landasan yang bisa memperkuat kemampuan kita tanpa kehilangan akses, akuntabilitas dan responsibilitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.